Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Andrianto dari PVTM 2A. Perkenalkan, nama saya Ainun Fastajib dari kelas PVTM 2A. Nama saya Muhammad Egy Brasdi dari PPTM 2A. Dan perkenalkan, nama saya Eksa Jimandira dari kelas PVTM 2A. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur yang digunakan sebagai pengukur diameter suatu benda. Jangka sorong sering digunakan untuk mengukur panjang benda, diameter benda, kedalaman benda, dan ketebalan suatu benda. Untuk selanjutnya yaitu bagian-bagian dari jangka sorong. Yang pertama yaitu rahang bawah. Rahang bawah jangka sorong berfungsi untuk mengukur diameter luar suatu objek. Rahang luar ini memiliki dua bagian, yaitu rahang geser dan rahang tetap. Rahang tetap dan rahang geser. Yang kedua yaitu rahang atas, berfungsi untuk mengukur diameter bagian dalam suatu benda. Sama seperti rahang bawah, memiliki dua bagian yang sama, yaitu rahang geser dan rahang tetap. Selanjutnya yang ketiga, pengukur kedalaman. Ini dia. Pengukur kedalaman terletak di bagian ujung jangka sorong. Bagian ini berfungsi untuk mengukur kedalaman suatu objek. Yang keempat yaitu skala utama. Berfungsi untuk membaca hasil pengukuran. Yang keenam yaitu skala nonius. Terdiri dari 20 garis dengan tingkat ketelitian 0,5 mm. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir, pengunci. Ini untuk mengunci, setelah mengukur kita kunci supaya tidak geser atau berubah angkanya. Jadi kalau sudah dikunci akan terlihat tetap dan tidak bergeser. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan jangka sorong ini. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengukur diameter luar dari suatu benda. Yang akan kita ukur adalah ini, gelas ini. Caranya seperti apa? Yang pertama kita renggangkan dulu ini jangka sorongnya, kita renggangkan sesuai dengan ukuran yang akan kita ukur, sesuai ukuran bendanya. Ya, kemudian kita buka seperti ini. Kita dorong ke depan sampai benar-benar pas. Nah, setelah seperti ini, tidak lupa untuk dikunci. Kita kunci. Tujuannya untuk apa? Agar supaya saat ini kita lepas. Nah, ini tetap, ini tidak akan geser ke depan maupun ke belakang. Jadi ini sudah benar-benar terkunci. Nah, ketika sudah terkunci seperti ini, nah, kita yang pertama adalah mencari, kita lihat di skala utamanya. Skala utama di sini jatuh pada angka 7 ini. Nah, terlihat ya, ini angka 7. Angka 7 terlihat. Nah, oke. Nah, ini masih di satuan sentimeter. Nah, kemudian kita ganti menjadi milimeter, jadi ini menjadi 70 mm. Nah, ini tepat di garis 7. Nah, kita tulis dulu. 70 mm. Nah, setelah kita tulis 70 mm, sekarang kita cari skala noniusnya. Bagaimana cara mencari skala noniusnya? Di sini kita cara melihatnya adalah kita cari garis yang sejajar dari skala utama dan juga skala noniusnya. Kita cari di mana yang sejajar, kita cari. Oh, ternyata di sini. Ya, ini di garis pertama. Nah, di garis pertama ini yang bernilai adalah 0,05 mm. Ketika sudah ketemu kita catat 0,05 mm.
Kemudian kita tambahkan, hasilnya ada 70,05 mm. Nah, seperti ini cara menghitungnya. Jadi diameter luar dari benda ini, dari gelas ini adalah 70,05 mm bila diukur dengan jangka sorong ini. Oke, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan yang tadi. Di sini saya akan mengukur diameter dalam. Kalau tadi diameter luar menggunakan yang bawah ini, sekarang kita mengukur menggunakan yang atas. Jadi kita mengukur diameter dalam. Objeknya apa? Objeknya adalah ini, masih gelas ini. Caranya seperti apa? Nah, ini pertama kita masukkan dulu sesuai ukuran. Nah, setelah masuk seperti ini kita tarik. Set, kita tarik. Ketika sudah seperti ini, kemudian dikunci di sini, dikencangkan. Tujuannya masih sama seperti tadi, biar nggak geser. Nah, kemudian kita tarik. Nah, sekarang ketika sudah ketemu seperti ini, nah ini kita cari skala utamanya. Skala utama ini jatuh pada angka lebih dari 68 dan kurang dari 69. Maka yang kita tulis adalah 68 ya, 68 kita tulis milimeter. Ini skala utama. Nah, sekarang selanjutnya kita cari di skala noniusnya. Skala noniusnya cara mencarinya adalah seperti tadi, dengan mensejajarkan dari skala utama dan juga skala nonius. Lah, kita cari yang sejajar di mana. Nah, ini jatuh di angka keempat di garis ke-8. Nah, kemudian garis ke-8 dikalikan dengan 0,5. Hasilnya adalah 0,4. Nah, ini tinggal dijumlahkan jadi 68,4. Nah, seperti ini. Ini hasil dari diameter dalam dari gelas ini yang diukur menggunakan jangka sorong ini. Oke, yang terakhir di sini saya akan mengukur kedalaman menggunakan jangka sorong, yaitu medianya masih ini menggunakan gelas ini. Mengukurnya seperti apa dengan bagian bawah seperti ini. Yang ini mengukurnya dengan ini, dengan cara seperti ini. Kemudian kita pentokkan, kemudian kita kunci. Oke, nah setelah terkunci, sekarang kita lihat skala utamanya terlebih dahulu. Nah, ini jatuh pada angka 71 mm. Nah, kita tulis terlebih dahulu di sini. 71 mm untuk skala utamanya. Nah, selanjutnya kita cari skala noniusnya. Skala noniusnya jatuh pada ini garis pertama. Nah, jadi 0,05 kita tulis 0,05 mm. Kemudian kita tambahkan, hasilnya adalah 71,05 mm. Jadi hasil dari pengukuran kedalaman gelas ini adalah 71,05 mm diukur dengan jangka sorong ini. Oke, perawatan jangka sorong. Yang pertama, setelah dipakai untuk mengukur, kita bersihkan jangka sorong ini menggunakan tisu seperti ini, yaitu agar jangka sorong ini skala-skalanya ini, nomornya atau stripnya ini tidak hilang, agar besok kalau dipakai lagi tidak geser atau hilang nomor-nomornya ini. Dan setelah dibersihkan, kita cek dari ini murmurnya ini ada yang geser atau hilang tidak. Kalau sudah selesai, lalu kita masukkan ke tempatnya yang sudah ada, lalu kita tutup, kita simpan.